Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, gelar perkara khusus sudah selesai. Otomatis biasanya nanti diumumkan. Dan bisa jadi pula akan disebut siapa saja yang akan menjadi tersangka. Itu bisa jadi ya guys ya. Terus, di saat menunggu pengumuman dari Polda Metro Jaya, di sini ada pengacara ganteng yang luar biasa ya guys ya. Siapa dia? Ya, si Tompel guys ya. Si Tompel ngamuk kembali guys. Pokoknya dimanapun tempat, kalau ada Tompel ya pasti ada keributan ya guys. Apalagi menjelang penetapan tersangka. Tapi di sini ada ya bisikan kecil dari pengacara Dealopa, pengacara nyentrik ya guys ya, yang keriting itu terkhusus untuk Roy Panci sebelum penetapan tersangka. Ngomong apa dia? Yuk kita simak bersama-sama. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain. Tuh, dengerin tuh. Ya. Pengacara nyentrik yang dulu viral karena kasus Ferdy Sambo, kini angkat bicara soal konflik ijazah Jokowi. Kita berkeyakinan ini asli, karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli. Tuh. Masa kita dari UI, kita bilang Pak Subas UI bilang ini asli kok, si Deolipa lulusan UI. Mau bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita juga sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Betul. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Ya sudah, mau bilang apa? Ya. Ya masa kita kuliah di ISIP, orang ISIPnya sendiri, kampusnya bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Nah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaannya. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta, sementara kita di sini kan ijazahnya banyak, SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana, kan begitu kan? Tapi kan nggak ada, kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu. Gitu. Betul. Cuman karena orang ini tendensius, pretensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga, ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden, padahal nggak wajar. Betul. Aja Bang, tapi kan Rismon sendiri kan sempat bilang ya bahwa seharusnya itu Jokowi dan pihak UPN itu harusnya hadir untuk meyakinkan. nggak bisa, karena nggak wajib. Itu kan pikiran dia. Jangan memaksakan pikiran diri sendiri kepada orang lain. Sesuatu yang tidak wajib tidak bisa Tapi Bang, kalau dipaksa. misalkan publik tidak meyakinkan, walaupun misalkan harusnya meyakinkan publik. Ya itu publik yang mana? Publik yang mana? Mantap itu. Sekali lagi, publik yang mana? Benar. Mantap Deolopa Yumara. Kita aja yakin kok. Publik yang mana? Kita aja udah biasa aja. Uang perguruan tinggi udah bilang asli, mau bilang apa? Publik yang 24% ya guys. Apa 16% guys? Ya kan? Jadi publik-publik dia kan, bukan publik kita. Publik kan banyak. Seperti apa nih Bang, kalau seandainya gelar perkara khusus kemarin akhirnya Roy Suryo dan tim atau TPUA kalah dalam dalam gelar perkara khusus kemarin, apa langkah yang akan apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti apa Bang? Nanti kalau kalau sudah clear, ada penyidikannya clear ya tentu ada penetapan tersangka. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu ya. Mantap itu. Tuh dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, wirid. Kalau nggak tahu berzikir itu wirid. Biar nanti Anda betah di sana. Soalnya kalau nggak doa, nanti kalau nggak betah bahaya di situ. Tapi saya yakin mereka betah guys, karena kan ada wanitanya guys. Siapa wanitanya? Yaitu Tipeng dan Kurnia.
Tenang. Oke, kita langsung melihat sosok pengacara ganteng ya guys ya, yang sedang koar-koar kembali. Kamu itu teroris berhidup mati hukum. Siapa yang Wush, wush, saya bisa sorry. Siapa yang bisa sorry? Sudah, jangan membunuh saya. Kamu akan menghidup pribadi orang. Siapa yang menghina teroris? Kamu mau dipisahkan saja. Siapa? Kapan saya menghina kamu? Kapan saya menghina kamu? Kamu merasa saya teroris. Pokoknya ya guys ya, dimanapun Tompel berada, disitulah tempat keributan ya guys. Waduh, gara-gara gelar perkara selesai kan kita lihat sendiri kemarin ya guys ya, muka Tompel itu leseh guys, leseh. Mungkin dia berpikiran ya guys ya, anjir, saya jadi pengacara kok suksesnya memenjarakan orang lain ya guys. Pokoknya pengacara terkeren, pengacara paling keren, paling jos ya Tompel guys. Karena apa? 1000% lulus ya guys ya. Lulusnya apa? Kalau orang menjadi pengacara itu kan biasanya mengalahkan orang lain ya guys ya. Tapi kalaupun Tompel ya guys ya, pengacaranya itu mengalahkan kliennya sendiri. Mantap Tompel, mantap. Sini ada bukti nih. Ini foto siapa nih? Saya ketemu di Google. Tuh lihat. Pak Jokowi. Pada saat beliau muda dan ikut komunitas Mapala. Mapala. Setahu saya Mapala itu mahasiswa pencinta alam. Ya. Oh, berarti mahasiswa dong. Betul. Ya kan? Mana ada Mapala SMA, SMP begitu. Ah, coba pasukan sakit hati dicek ini. Berarti kalau mahasiswa berarti kuliah dong. Nah. Kalau kuliah berarti bener dia di UGM. Gak mungkin kan, maksudnya kuliah di SMA gitu kan. Nanti ada yang bilang pasukan sakit hati, DO. Setan kau. Resmon itu saya sebutkan aja. Itu seorang kalafor di dalam podcastnya Pak Indra Giri tanya, oh, sebutkan unsur enggak, namanya saya sebut. Itu sebetulnya termasuk ujaran kebencian Pak. Termasuk pidana. Kalau yang bersangkutan mau lapor itu kena itu Pak. Dari situlah saya menebak ya Pak. Dan saya kira semua penyidik banyak Pak yang masuk dalam unsur-unsur. Bukan hanya pencemaran yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi memang melaporkan pencemaran ya di Metro karena merasa dinas sekiranya. Tetapi Pak, yang nanti ketika penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu, kan banyak sekali Pak jejak-jejak digital. Yang di situ menunjukkan bagaimana si IA ini memprovokasi, menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Kemudian jejak digital bahwa di lapangan terjadi benturan akibat daripada mereka pro dan kontra. Betul. Ini saya menerangkan untuk menepis bahwa itu kan kalau MK sudah memutuskan, kalau kegaduhan di sosial nggak bisa. Nggak bisa, ya. Tapi ini yang terjadi bukan hanya di sosial saja, di lapangan sudah ada Pak. Contoh-contoh. Itu dengan pendapat ataupun pemahaman saya itu, maka saya berani mengatakan pasti banyak Pak tersangka yang terlibat di situ Pak. Kalau kita menggali bukti-bukti yang ada di lapangan. Tuh, dengar guys. Penasihat Kapolri pun Arianto bilang ya guys ya, akan banyak yang jadi tersangka. Tinggal kita menunggu waktu saja. Karena apa? Gelar perkara khusus sudah selesai ya guys ya. Jadi otomatis biasanya ya langsung ada penetapan tersangka. Nah, kita sudah lihat sendiri guys kemarin bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik ataupun asli ya guys ya. Panci CS siap-siap ya. Saya berasumsi begini Pak, penyidik begitu menerima laporan mengenai pencemaran nama Pak Jokowi, ketika dia memeriksa, dia akan menemukan bukti-bukti, oh ternyata ini
bukan hanya pencemaran nih. Tapi ada tindakan itu tadi. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini tadi menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Itu kira-kira gitulah kondisi yang di lapangan itu Pak. Jadi saya yakin kalau kita melihat jejak digital, nggak hanya 5 orang ini Pak, berarti ya pokoknya siapapun yang ikut membantu menyebarkan berita bisa kena Pak. Jadi kan ini menyebarkan berita bohong. Betul. Ikut serta menyebarkan berita bohong. Betul. Jadi termasuk orang yang membuat podcast misalkan itu ini. Atau yang televisi yang programnya mendatangkan atau memberikan panggung ya iNews untuk mereka iNews ya guys. Ini membicarakan iNews. Gimana tanggapan tentang iNews guys? Memberikan ujaran kebencian, kebohongan, fitnah. Itu kan ada Pak. Kalau itu tidak sampai situ Pak tujuan saya. Oh gitu. Enggak, karena gini, tapi kan ada Pak media yang seperti itu Pak. Ada media, tetapi kita harus, kalau kita menuduh seseorang itu harus lihat mensreanya Pak. Setiap tuduhan pidana itu harus lihat mensreanya, niatnya Pak. Kalau niat daripada, saya bukan bela televisi, bela media ya. Televisi itu kan tujuannya cuma bisnis Pak. Makin rame, iya kan gitu kan. Makin rame makin bagus gitu. Tapi dia tidak ada niat-niat untuk memberikan bantuan untuk menyebarkan kebohongan. Karena hanya mencari sensasi, hanya mencari supaya ratingnya naik. Itu bisa dimaklumi. Kalau kita melarang itu nanti televisi pada protes. Polisi menghilangkan pendapatan orang kan. Nah, tapi kalau gini Pak, orang yang podcast yang mengundang orang-orang yang ini jelas ini akan menebar kebohongan gitu kan. Dan kemudian dia ikut menimbrung Pak, mengkompori dan sebagainya itu patut diduga dia mempunyai niat kan untuk membantu penyebaran kebohongan itu. Itulah kalau sepanjang itu memenuhi syarat, itu orang-orang yang membantu penyebaran kebohongan itu bisa diseret Pak. Bisa diseret, tapi kita lihat sendiri kayaknya ya guys ya, dari omongan ucapannya si Aiman ya guys ya, dari iNews itu sedikit ya guys ya memprovokasi agar masalah ijazah ini terus-menerus digaungkan. Ya bisa diartikan kayak yang apa sih ya, ingin ikut campur kayak itu loh ya guys ya. Tapi nggak tahu ya guys ya, kita tunggu saja nanti hasilnya guys. Itu tergantung nanti, kumpulkan aja buktinya, kasihkan hakim, tinggal hakim mau nggak itu menyatakan sebagai ikut di dalam penyertaan. Karena ada motif Pak ya. Ya itu tadi dari pemilik kanal podcastnya itu ya kan. Motifnya jelas apa enggak tergantung daripada rekamannya Pak. Gitu kan. Betul. Dulu saya jadi gini Bang, saya kalau dengar itu ketawa Bang. Karena gini, kita coba saya lihat ya. Siapa yang kenal dengan Dokter Tifa dulu? Pernah ada kenal nggak? Perempuan juga sama. Tapi dia tidak pernah dikenal loh. Si Anipar itu kan tidak pernah dikenal. Siapa kenal mereka? Tetapi sejak nama-nama itu kan tidak pernah muncul, tidak pernah ada. Dan mereka tidak pernah jadi anggota DPR. Dokter Tifa juga dokter, tapi bukan dokter terkenal. Mana dia berobat orang di mana? Kan kita sembuh atau enggak orang diobatnya ya kan? Nggak tahu juga. Tetapi setelah mereka muncul dengan Pak Jokowi, dia jadi ngetop. Jadi mereka ini cuma cari panggung dengan memakai topeng rakyat, padahal kepentingan pribadi mereka. Itu tahu dari mana itu kepentingan pribadi? Ya, Pak, dari mereka punya cara bicara, ya. Mana coba yang mereka menguntungkan rakyat? Apa yang mereka sampaikan yang menguntungkan rakyat? Tidak ada ya guys, tidak ada. Pakai jasa menguntungkan rakyat, tidak. Kenapa mereka tidak membahas saat itu undang-undang perampasan aset koruptor, geopolitik, masih banyak masalah-masalah yang harus mereka dukung untuk rakyat, tetapi kan tidak. Ijazah mereka hanya mencari panggung. Betul itu ya guys ya. Nggak mungkin mereka menyuarakan RUU perampasan aset. Karena apa? Ya pesanannya disuruh mengurusi ijazah. Ya otomatis terus yang dikejar itu ijazah. Berbeda kalau mereka itu benar-benar mencari kebenaran. Mereka itu mencari kemenangan guys ya. Supaya apa? Supaya nama baik Pak D. Jokowi itu runtuh. Martabat Pak D. Jokowi hancur. Akan tetapi ingat,
Nama Pak Jokowi sudah melekat di dalam hati rakyat Indonesia. Jadi kita tunggu saja ya guys ya, bagaimana nanti respon dari Polda Metro Jaya. Apakah langsung ada penetapan tersangka atau tidak? Kalau saya pribadi, semoga saja langsung ada penetapan tersangka. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7, sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Bersama rakyat kami melangkah, satu tujuan, satu arah. Dengan semangat yang menyala, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kamu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri.